Jadi buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke yang belum tahu, ternyata di negara Singapura itu tidak sebebas negara kita. Di negara Singapura tidak bisa mengumandangkan azan, menggunakan toa ataupun menggunakan pengeras suara. Dan tidak semua masjid di negara Singapura itu bisa melantunkan azan ataupun mengumandangkan azan menggunakan toa. Wow. Jadi hanya ada satu masjid di negara Singapura, yaitu Masjid Sultan, yang bisa mengumandangkan azan menggunakan toa ataupun pengeras suara. Dan peraturan ini sudah ada sejak tahun 2010. Dan tentunya itu sangat berbeda di negara kita. Walaupun beberapa tahun lalu sempat ada himbauan dari Kementerian Agama untuk mengurangi jumlah toa yang ada di masjid, di menara masjid, supaya mengurangi kebisingan. Itu disampaikan langsung oleh Kementerian Agama sebelumnya, yaitu Bapak Yakut Khalil. Dan tentunya masyarakat Indonesia, netizen seluruh Indonesia merespon. Dan kemudian malah menambah toanya di menara masjid. Bahkan sampai ada satu masjid itu 13 toa ataupun 13 pengeras suara, yang tepatnya masjid di kota Samarinda. Wow. Dan informasi ini disampaikan langsung oleh Ustadz dari Malaysia, bahwasanya memang di negara Singapura diduga tidak bisa mengumandangkan azan menggunakan pengeras suara. Jadi untuk azannya diperbolehkan ya, tapi hanya di dalam masjid saja ya. Tidak bisa menggunakan pengeras suara. Nah, penasaran beritanya seperti apa? Langsung aja kita lihat videonya. Tuan-tuan tahu tak Singapura azan dalam masjid dia tahu? Orang Singapura kalau datang Malaysia dia kata, untunglah Malaysia, azan boleh berkumandang, seluruh alam dengar. Kami tak ada. Dalam masjid dia, kau kuatlah macam mana pun dalam masjid dia. Dalam masjid. Sebab apa? Sebab kerajaan dia suatu ketika dulu buat kajian. Tengok, negara bukan Islam kan? Dia buat kajian. Perlu tak azan kuat-kuat ni? Dia buat kajian. Oh, azan kuat-kuat. Ada 10 orang datang. Dia ada dah. Dia dipanggil kajian rawak. Dalam kajian biasa ni. Dia akan letak wakil-wakil dekat 10 masjid. Kau dengar. Kau tengok berapa orang datang. 10 orang. Yang ni 8 orang. Okey. Sampai berapa kali, berapa lama dia kaji? 1 bulan. Lepas tu bulan kedua dia kata semua stop azan. Azan dalam masjid. Dia azan dalam masjid, datang juga 10 orang. Jadi akhirnya presiden kata apa? Kalau azan kuat 10 orang, tak azan pun, azan slow pun 10 orang, maka tak payah azan. Doesn't mean at this time you all can be so daringly challenge every race, okay? You don't go around and switch on all your music in the public. You are challenging the whole Singaporean. I want to teach them a lesson. They cannot do that. Right. Then why if you all allow her in the first place to speak so loud about religion? Yeah, let me see. I'm not a stupid fool, okay? You know what you're saying? But I'm showing them they shouldn't do that. No, somebody has to stand up. Because I know in the bus lah, MRT, all doing this, you know. Even Buddhists, I also scold them, you know. I say, you stop being so loud, okay? Even Christians sing those songs. I'm so irritated because we are people that worship God. Let everybody worship their own God. Which God is correct? Let God decide. Apartmen di Pulau Pinang larang penganut Islam melaungkan azan. Perkara ini berlaku di apartmen Tripinacle di Tanjung Tokong, yang mana larangan itu telah pun menyebabkan orang Islam rasa marah, dan ada beberapa tokoh politik yang telah pun menyuarakan bantahan mereka terhadap perkara ini. Ini bukan kali yang pertama. Di banyak apartmen, manajemen mereka di Ampang ada, di Kampung Pandan ada, di Montiara ada. Mereka melarang orang daripada melaungkan azan pada apartmen yang diurus oleh mereka. Kita ni hidup bermasyarakat majmuk. Kita tak pernah minta gendang untuk tarian singa ataupun apa-apa persembahan kebudayaan dan keagamaan supaya diperlahankan. Dan kita juga tak pernah minta supaya loceng peribadatan rakan-rakan kita juga dihilangkan. Kita selalu menghormati di antara satu sama lain.
Puak-puak macam ni lah yang boleh merosakkan kemajemukan kita dekat Malaysia. Apa akan berlaku dengan usaha yang digagaskan oleh pihak kerajaan untuk menyatukan kita semua kalau ada puak dan golongan begini yang akhirnya memporak-perandakan keadaan? Kita nak bawa kepada satu masyarakat yang berdaya saing, yang bersifat madani, yang sempurna dan habari. Saya minta pihak polis, Menteri Perpaduan dan juga Menteri Kerajaan Tempatan ambil tindakan tegas kepada mereka pengurusan di apartmen, di kondominium yang bersifat pesimis dan negatif terhadap pengamalan umat Islam. Belajarlah menghormati. Kita nak bina negara yang berpadu hati, bukan berpecah belah sehingga ada yang mati. Buat sebab Allah. Ketika orang Malaysia pertama kali dengar suara adzan di Batam, Jadi setelah kita mendengarkan informasi tadi ya dari Ustadz Malaysia, bahwasanya di negara Singapura itu memang tidak bisa mengumandangkan azan secara terbuka menggunakan pengeras suara, menggunakan toa. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersyukur di negara kita ya tidak ada larangan seperti ini. Mengumandangkan azan secara terbuka bisa diperbolehkan. Semua masjid bisa mengumandangkan azan. Bukan hanya masjid, musola pun juga bisa. Di TV ya bisa mengumandangkan azan. Di tempat umum bisa mengumandangkan azan. Berbeda sekali tentunya dengan Singapura yang tidak bisa mengumandangkan azan secara terbuka. Bahkan diduga ada salah seorang menggunakan ringtone ataupun pengingat waktu sholat ya, suara azan. Ketika berbunyi, berdering, itu sampai-sampai ada masyarakat di sana itu yang marah-marah dan langsung memarahi ya salah seorang pekerja ini. Kenapa ada musik, ada suara seperti itu, suara azan? Wow, sampai separah itu ya teman-teman ya di negara Singapura. Yang tentunya memang itu aturan di sana karena memang untuk umat Islam di sana itu sangat sedikit. Dari total jumlah penduduk Singapura sekitar 5 jutaan, hanya sekitar 15% saja untuk masyarakatnya yang memeluk agama Islam. Dan tentunya untuk masyarakatnya tidak mayoritas memeluk agama Islam. Itulah yang menjadi alasan untuk mengumandangkan azan di sana itu tidak dianjurkan ataupun tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara. Hanya ada satu masjid saja yang diperbolehkan, yaitu Masjid Sultan. Nah, gimana nih tanggapannya teman-teman berkaitan dengan informasi ini? Ternyata di negara Singapura itu tidak bisa mengumandangkan azan menggunakan pengeras suara. Wow. Jangan lupa komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.